Kalau tahun lalu itu kan ramah lansia hanya sebagai kick off, jadi baru tagline untuk mengingatkan ke kami nih semuanya petugas. Kita banyak yang lansia. Nah, iya gitu. Ramah lansia ini sangat diapresiasi gitu ya, kata Pak Jokowi juga. Ini harus jadi legacy gitu ya, ramah lansia ini. Karena memang faktanya gitu kan jemaah haji kita itu sebagian besar memang lansia gitu. Karena kan masa tunggunya juga lama. Ya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta, kembali podcast Radio El Sinta hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan membahas mengenai persiapan Haji 2024. Sudah hadir di studio podcast Ibu Ana Asbi. Beliau adalah juru bicara Kementerian Agama yang selama ini kita hanya dengar di radio ya. Nah sekarang saya hadirkan beliau di studio podcast El Sinta di Tower Indomobil, lantai 4, Jalan MT Haryono, Jakarta. Bu Ana, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Akhirnya baik-baik bisa aja. bertatap muka langsung ya Bu ya? Iya, akhirnya ya. Dan udah kayak teman lama ya. Iya, karena kalau dengan teman pasti udah familiar betul ya. Iya, semua betul. teman-teman. Oke. Bu, ngomong-ngomong, kemarin mendampingi Gusman ya ke Saudi dalam Betul. rangka Taklimatul Hajj. Taklimatul Hajj. Itu apa saja sih Bu di sana Bu? Iya, pekan lalu gitu kami Gusmen juga beserta beberapa jajarannya ke Saudi gitu ya, untuk ada sebetulnya beberapa agenda yang terutama memang menandatangani Taklimatul Hajj. Itu semacam kesepakatan lah gitu ya. Perjanjian penyelenggaraan haji untuk tahun 2024 nanti gitu. Jadi di situ kita sudah pasti gitu, misalnya jadi sudah sah gitu bahwa kita Indonesia ini sudah mendapat kuota jemaah haji sebesar 241.000 gitu ya. Jadi ada itu yang termasuk tambahan gitu ya. 221 yang biasa. Nah, tapi ada tambahan 20.000 kan. Lumayan. Iya, lumayan banget itu buat Indonesia. Iya gitu. Jadi itu sebetulnya utama. Tapi ada agenda-agenda lain juga gitu di sana. Kayak kita juga hadir ke Haji Expo gitu ya, kan kita ngelihat itu semacam pameran kalau di kita gitu ya. Kayak kalau di kita mungkin ada wedding exhibition. Di sana ada haji gitu kan, tentang beberapa companies gitu yang menyelenggarakan haji gitu. Di situ kita lihat. Terus juga ya tentu saja ada rapat koordinasi dengan petugas-petugas kami yang ada di sana. Jadi persiapan di sana juga terus dilakukan ya Bu ya. Betul. Monitoring terakhir kemarin Gusman bagaimana? Semuanya sudah siap, termasuk transportasi, akomodasi. Oke, jadi untuk itu ya ini memang perbedaan haji sekarang dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya nih bulan-bulan Januari, Februari kita masih rapat kan gitu ya. Masih rapat, belum tahu mau berapa angkanya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah tahu nih berapa dana kita, anggaran kita, sehingga ketika kemarin kita ke sana tahap kan biasa gitu. Kita tahap tuh pertama buka ini kayak bidding gitu kan, perusahaan masuk gitu, nanti kita ada seleksi macam-macam. Lalu ada tahapan untuk ngecek gitu, verifikasi gitu kan. Nah, kita ini kemarin sudah ada sampai pada belum sampai negosiasi gitu ya, tapi kita sudah menjelang negosiasi gitu. Jadi kita udah selesai yang pengecekan dokumen-dokumen gitu, legalitas. Lalu ada verifikasi, bener nggak nih perusahaan ini punya akomodasinya ini tempatnya di sini-sini. Ya. Betul gitu. Transportasi juga gitu kan, biasanya dulu ini dilakukan baru mulai sekarang. Sekarang kita sudah tahap negosiasi. Nah, kalau sudah ada tahap negosiasi ini, biasanya kita tinggal menuju kontrak tuh gitu. Udah selangkah lagi. Tahapan berikutnya berarti kontrak ya. Sekarang masih verifikasi. Masih negosiasi gitu, dinegosiasi. Jadi verifikasi kemarin, sekarang negosiasi, dan memang dikejar kontrak-kontrak ini harapannya. Memang kalau kontraknya memang pembayarannya kan urusannya BPKH gitu ya. Tapi sudah ada koordinasi kemarin dengan BPKH juga di targetnya memang di akhir bulan ini kita sudah mulai melakukan kontrak-kontrak awal gitu. Oke. Itu kontrak awal untuk transportasi, akomodasi dan juga layanan catering ya. Iya, transportasi, akomodasi, konsumsi. Konsumsi itu ya, termasuk itu ya. Betul. Nah, biasanya kan dalam kriterianya ya, maksudnya kriteria yang kita tawarkan ke mereka, kontraktor agak ketat nih. Biasanya, misalnya untuk cateringnya itu kan cita rasa Indonesia. Kemudian ada karena lidah kita ya, orang Indonesia kan nggak terbiasa dengan itu. Betul. Ya. Nah itu bagaimana Bu proses ke sananya? Iya, kebetulan untuk cita rasa Indonesia ini bukan yang pertama gitu ya. Tahun lalu kan kita juga sudah begitu gitu ya. Nah tahun ini kita juga makin yakin gitu, karena memang
belajar dari sebelum-sebelumnya gitu kan, penyelenggaraan haji yang dulu-dulu gitu sampai kemarin orang lebih senang ternyata memang makanan Indonesia gitu kan, memang ya lidah Indonesia itu Oh iya. Selera Nusantara ya. benar, selera Ada Nusantara. pecel juga ada ya. Ada bumbu kacang Bumbu ya, kacang. ada gitu ya. Walaupun kemarin memang belum terlalu banyak gitu ya, tapi itu sudah lumayan lah gitu, orang-orang mengapresiasi itu. Dan tahun ini kita juga menekankan itu. Jadi dalam catering itu memang kita minta seleksi, kan tentu saja ketika mereka mengajukan pengajuan itu kita minta lampiran gitu. Ini kita bisa nggak misalnya telur balado lah apa gitu. Nah itu kita sudah memeriksa itu semua gitu. Jadi ya itu nanti berdasarkan itulah nanti kita mengajukan kontrak. Berapa perusahaan belum bisa diputuskan, Bu? Kira-kira perusahaannya banyak sih, tapi berapanya saya juga kebutuhannya ya, dengan pasti kan nanti disesuaikan dengan jumlah jemaah kita ya. Betul. Kalau selama ini kan memang ada beberapa maktab gitu kan ya, banyak, ada 70-an gitu ya. Tapi kalau persisnya itu ya kita belum lihat. Kalau yang mengajukan memang banyak kan, biasanya kan seleksi pas awal 100 gitu. Nanti ada seleksi sampai akhirnya kita memilih gitu yang bisa meng-cater gitu, bisa memberikan itu layanan pada semua jemaah. Yang terbaik ya layanan. Iya. Tepat waktu juga ya, Bu. Tepat waktu, dan kita juga ingin, karena dia misalnya mungkin maktabnya berbeda, tentu kita ingin standarnya ada standar minimal nih gitu, yang sama kurang lebih. Jadi nggak ada yang satu terlalu bagus, yang satu ya terlalu ini, kan orang kasihan banget gitu. Betul. Ya jadi kita usahakan paling nggak sama ya. Betul gitu, yang kurang lebih sama aja. Syarat lainnya misalnya kokinya dari Indonesia misalnya, ini untuk juru masaknya gitu. Betul. Ya. Ada kan ya? Ada, betul. Iya gitu. Kan di sana juga banyak yang mukim ya gitu. Warung-warung Indonesia juga kan banyak gitu. Jadi bukan suatu permintaan yang berlebihan sebetulnya untuk mengadakan juru masak Indonesia. Karena kan semangatnya supaya jemaah kita lebih homey saja gitu ya, dengan makanannya atau gitu ya, Bu ya. Iya, karena kan tujuan utamanya memang agar makanan itu beneran dimakan gitu kan. Kalau misalnya dikasih makan tapi nggak dimakan, itu ya pertama sayang memang kan gitu. Kedua, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik berat gitu, dan apalagi kan orang-orang nggak terbiasa dengan cuaca, dengan macam-macam. Kalau mereka nggak makan, itu risiko jatuh sakitnya lebih besar gitu. Jadi harapannya itu, makanya kan juga dihitung kan nutrisi gitu, berapa gitu tuh. Sebetulnya tujuannya lebih yang utama tuh untuk memelihara kesehatan. Benar. Gitu. Jadi selain makanan juga ada buah-buahan gitu ya. Iya, ada susu juga kan, ada susu tambahan. Juga tambahannya. Oh, susu ada sekarang ya? Ada kan, ada kemarin ada beberapa yang dikasih. Nah ini juga belajar dari yang pelaksana haji kemarin. Karena kemarin kan tagline-nya ramah lansia itu. Nah kita nih yang muda-muda nih memang agak kurang peka ya kalau untuk ngomong ramah lansia. Kita pikirnya cuman misalnya rem kayak gitu. Tapi ternyata makanan yang kita anggap lunak itu belum tentu lunak buat orang-orang tua kita gitu. Jadi walaupun memang nasinya sudah agak lembek gitu, agak lunak, banyak yang masih belum itu kan, nggak bisa makan. Nah sebagai gantinya gitu ya, kita akhirnya mencoba ngasih kayak semacam energen atau susu gitu, untuk nambah energi kan gitu. Karena kalau enggak makin turun daya tahan tubuhnya. Gitu. Problem lain kan biasanya karena jemaah kita itu kan semangat banget nih kalau ibadah, sudah sampai semangat betul. Jadi makanan yang sudah disiapkan kadang juga nggak sempat kemakan gitu. Iya. Nah ini gimana nih, kan perlu sosialisasi bahwa yang Bu Ana sampaikan betul. Fisik ini harus sehat. Betul. Salah satunya adalah asupan makanan. Ini harus dijaga betul. Nah itu gimana tuh? Iya, jadi ini kalau biasanya yang muda-muda nih, yang suka, udah deh ntar aja gitu kan. Nah itu biasanya kan dari manasik sudah dijelasin bahwa ini makanan penting gitu. Nanti pas kalau tiap hari kan ada yang pagi-pagi tuh suka ada yang sapa jemaah gitu, yang petugas sapa jemaah itu biasanya juga suka ngingetin. Nah kalau misal makanannya terlalu, ya misalnya kayak kan kalau makanan Indonesia nasi terus ada berkuah-kuah gitu, agak repot. Kita menyarankan untuk paling nggak bawa roti atau biskuit ke haram, ke masjid gitu kan, untuk ibadah. Kan nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita udah itu untuk ngemil-ngemil nggak apa-apa. Yang penting biar nggak masuk angin gitu kan. Kalau orang biasanya sudah bermalam sholat kan, yang penting diisi gitu, nggak masuk angin. Nah nanti kalau sudah kembali makan besar gitu. Nah ini sayangnya kan beberapa kejadian misalnya jamaah protes ya, ini makanan saya kok basi dan sebagainya. Nah itu kan problemnya karena
dia nggak langsung makan. Sementara mereka berada di masjid dalam waktu yang cukup lama. Iya. Begitu pulang, pas memakan lo basi. Nah ini yang kadang sampai ke sini, Iya betul. sampai ke sini kesannya nih makanan kok nggak diperhatiin banget gitu. Iya betul. Gimana tuh, Bu? Iya, ini benar. Kan kalau ini Mas Wiro udah pernah ke sana, jadi udah tahu masalahnya. Banyak juga teman-teman yang tadinya kan pas di sini, oh ya begini-gini, tapi begitu ke sana baru, oh itu sebabnya gitu ya kan, ya memang betul. Jadi seringkali karena makanan itu nggak dimakan. Nah itu sebetulnya sudah ada tandanya. Kita sudah biasanya kan ada ketua regu tuh, gitu ya, ketika ngambil makanan ada itu udah, ya? Iya udah diingetin. Di situ ada tulisannya best before gitu loh, pokoknya harap dikonsumsi sebelum gitu. Jam ini gitu ya. Iya gitu. Nah itu pertama kita ingetin. Kedua sebetulnya gini, sering ada keluhan-keluhan yang sampai ke Jakarta itu kan karena banyak yang nggak tahu. Ini harus ngadu ke siapa gitu. Nah tahun ini sih kita akan mulai, nanti akan ada proses baru kali ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, siapa yang harus dihubungi di situ ketika misalnya dia basi, apa bisa ditukar, apa gimana, nanti akan ada mekanisme baru sih sebetulnya. Kita akan usahakan supaya penjelasan tuh lebih ini deh. Karena orang-orang yang marah-marah itu kan biasanya karena nggak tahu gitu. Jadi kita usahakan supaya komunikasi dengan jemaah nanti kita tingkatin lagi gitu di di masing-masing kloter, di masing-masing tempat sektornya gitu. Iya. Karena itu sebetulnya penting ya Bu, penjelasan yang dilakukan oleh kelompoknya lah ya, ketua kelompoknya segala macam. Karena langsung ya. Betul. Mereka langsung, dia lebih dengar tuh biasanya tuh. Iya, betul. Daripada pejabatnya yang datang atau datang gitu ya. Dia lebih dengar gitu. Betul. Ini juga kan masukan ini kita dapat ya setelah beberapa tahun setelah beberapa kali penyelenggaraan dari teman-teman juga kan tahun lalu juga banyak. Oh, harusnya begini-begini. Jadi saran-saran ini ya kan kita dengerin gitu ya, nggak cuma ditampung doang. Kita coba nih gitu ya, udah ditampung, kita coba gitu. Nanti berarti kita tahu masalahnya, mungkin komunikasi yang harus ditingkatkan gitu. Iya. Kalau tahun lalu kan tagline-nya ramah lansia ya Bu ya. Betul. Kalau sekarang ramah lansia lagi atau ada penambahan lagi nih Bu? Sekarang kalau tagline ini kemandirian. Ya, kemandirian gitu ya, karena haji itu idealnya kan memang kita ngomong soal istitoah. Istitoah nggak cuma keuangan tapi juga secara fisik gitu ya. Kesehatan jadi tadi ya. Iya gitu. Tapi tetap gitu, kalau tahun lalu itu kan ramah lansia hanya sebagai kick off, jadi baru tagline untuk mengingatkan ke kami nih semuanya petugas. Kita banyak yang lansia. Gitu. Nah iya gitu, jadi kita harus punya, ya kalau saya nih orangnya temperamental, tapi kalau misalnya ingat ramah lansia harus ingat sama orang tua di rumah, ya kan gitu. Kita mau memperlakukan jemaah seperti apa. Nah sekarang semangat itu harusnya sudah, walaupun bukan tagline lagi, tapi semangat itu tetap ada. Ini karena kan ramah lansia ini sangat diapresiasi gitu ya, kata Pak Jokowi juga ini harus jadi legacy gitu ya, ramah lansia ini, karena memang faktanya gitu kan jemaah haji kita itu sebagian besar memang lansia gitu, karena kan masa tunggunya juga lama ya. Gitu. Tapi meski demikian itu setiap tahun Saudi memberikan apresiasi yang luar biasa loh dalam penyelenggaraan yang dilakukan Indonesia. Iya betul. Ini kan keren ya. Saya bukan, karena ketika saya di sana 2017 misalnya, banyak juga negara-negara lain yang mencontoh kita, belajar dari kita. Iya. Apalagi sekarang yang inovasinya terus dikembangkan kan gitu ya. Iya, betul gitu. Kami sering mendapat tamu gitu. Kayaknya terakhir tuh dari mana ya? Pakistan atau Iran gitu kan datang gitu. Untuk melihat, karena kan mereka juga bingung gitu. Ngapain negara sampai itu ngurusin banget gitu. Iya, kan kalau di negara saya lupa di mana gitu, yang mereka cuma meng-hire misalnya beberapa travel bureau aja. Gitu hire gitu, nih pokoknya haji gitu dikelola, terus mereka meng-hire travel bureau udah gitu. Itu kan sebenarnya lebih gampang ya. Gitu. Tapi akhirnya kan negara kan kesannya nggak hadir di situ. Exactly gitu. Nah, di kita kan enggak gitu, sebagai negara Indonesia gitu, dan kita tahu negara harus hadir gitu kan di dalam setiap, ya makanya memang tusinya aja begitu kan, tusinya Kementerian Agama. Jadi mau nggak mau memang ya kita harus punya mindset ya memang tugas kita tuh melayani gitu. Jadi kita punya semangat tiap tahun gitu, kita evaluasi, kita perbaikin, dan nggak boleh puas gitu. Jadi misalnya kemarin kita pernah dapat nilai yang sampai tinggi banget tingkat kepuasan, ya tapi kan kita tetap harus belajar terus gitu sih sebenarnya menurut saya. Mempertahankan ya, syukur-syukur bisa lebih tingkat lagi kan Bu ya. Betul. Jangan sampai turun Bu. Jangan. Iya, kalau turun kan berarti kita harus evaluasi lagi semua di mana yang salah gitu kan. Ya kita kan pengennya juga, soalnya kan yang berangkat itu kan saudara-saudara kita sendiri juga ya kan, ada om saya di situ. Betul. Orang tua kita sendiri ya. Betul. Saya membayangkan gini Bu,
jamaah haji kita ini selain lansia, mereka kadang kan dari kampung-kampung ya. Betul. Jangan kan ke luar negeri, Bu. Jangan kan naik pesawat. Iya. Main ke mall aja nggak pernah kepikirkan Iya, gitu ya. Nah, benar. ini yang yang kita kelola, yang kita layani di sana. Itu Betul. kan tingkat rumit betul, Bu. Nah, butuh effort yang luar biasa juga, Iya. termasuk juga dari para petugas. Nah, Iya. kesiapannya bagaimana, Bu? Mempersiapkan. Nah, iya, ini juga selalu jadi pesan nih di kami gitu. Dari Gusmen sendiri juga kan, karena Gusmen sendiri juga kan pengalaman gitu ya, dia pernah berhaji dan pernah terlunta-lunta dia gitu kan, jadi dia merasakan sendiri gitu. Jadi dia bilang memang kita ini perspektifnya nggak boleh perspektif dari kita gitu, yang selalu ini kan gampang gitu. Benar-benar kita harus mencoba gitu, kita berpikir tuh perspektifnya orang yang nggak pernah naik pesawat gitu, yang nggak pernah jalan jauh gitu. Nah, itu pertama. Nah, makanya ketika dalam pelatihan BIMTEK gitu untuk petugas, itu kan ada 3 hal gitu ya. Jadi nggak cuma kita ngomongin soal layanan, maksudnya tugas-tugas dia di seksi mana, terus juga ada tugas terintegrasi dengan petugas kesehatan, tapi ada tugas-tugas khusus yang benar-benar layanan, mulai dari layanan lansia, apalagi yang kemarin itu ya, untuk ngasih tahu gimana sih harus wudunya di sana kan, kalau misalnya mereka itu juga akhirnya ada sendiri gitu. Dan itu ya benar-benar ketika di BIMTEK atau di pelatihan itu memang benar-benar ditekankan gitu. Nah, mudah-mudahan sih sebenarnya targetnya juga pas manasik ini para pemberi bimbingan itu ya, memberikan bimbingan manasik juga ikut memberikan informasi itu buat para jemaah. Nanti kalau naik pesawat itu dari mana gini. Memang karena ada kan kalau kayak kemarin itu banyak kejadian lucu-lucu tuh ya yang di Instagram story-storynya itu kan gitu. Itu walaupun lucu gitu tapi benar-benar jadi pelajaran juga buat kita. Oh, berarti kita harus ngajarin yang ini gitu. Kan ada yang kemarin saya naik beneran dari dari Pondok Gede gitu. Kok tiba-tiba udah di Arab gitu kan dia. Dia bilang saya datang gitu kan, saya duduk naik terus saya tidur gitu. Masa sekarang dia nggak percaya gitu bahwa dia udah sampai gitu. Nah, itu ada juga cerita. Nah, sebenarnya itu yang selalu diingetin sama Guspen, kita tuh kalau misal melayani harus perspektifnya kayak gitu. Orang yang memang bukan yang kita udah biasa, apa yang buat kita biasa belum tentu biasa. Belum tentu biasa buat mereka ya. Betul. Jadi pelayanannya lebih prima di situ, melindungi, termasuk melindungi. Iya, dan itu mau nggak mau gitu kan. Termasuk setiap perubahan kebijakan di Kementerian Haji Arab Saudi juga harus dikuasai oleh petugas kita. Misalnya kalau nggak salah kan sekarang ke Raudhah hanya 1 kali ya dalam 1 tahun. Nah, ini repot nih, Bu. Betul. Repot betul, nanti jemaah kita kan maunya kan setiap hari ke sana kalau bisa. Nah, ini petugas kita harus siap mengaturnya nih. Iya, kemarin juga memang ini menjadi pembicaraan juga, diskusi kami di rapat koordinasi di sana. Gitu, wah ini malah ada kabar katanya nanti sekali seumur hidup katanya. Aduh, kita nggak tahu juga dia. Nah, itu nggak bisa kita omongin. Tapi memang yang sekali ini biasanya sih petugas memang akan harus ngingetin memang benar dari jauh-jauh hari. Tapi itu betul ya, Bu, nggak ada pengecualian pada saat haji. Kayaknya enggak ya, kan kemarin memang udah begitu aja, cuman kan udah ada yang membimbing khusus, jadinya Mas kan pakai aplikasi Nusuk itu gitu kan, gimana caranya, soalnya kan kalau nomor paspornya udah digunakan, dia nggak bisa digunakan lagi. Betul. Kalau nggak salah gitu kan. Nah, jadi memang harus pakai itu. Nah, itu akan ada yang dampingin, memang ada petugas yang khusus gitu ngasih tahu ini mesti diisi, nanti akan ada tanda ininya kan, sertifikatnya untuk masuk gitu. Jadi lebih tertib aja sebetulnya kalau kita ambil poin positifnya ya, Bu ya. Iya, jadi lebih tertib, dan karena kan namanya musim haji pasti ngantri lama dan mereka juga nggak capek. Dan sebenarnya kan kita di masjid Nabawinya itu sendiri doa juga nggak apa-apa gitu, walaupun nggak Raudhah kan memang cuma sebagian kecil aja itu. Iya ya. Gitu ya. Insya Allah di masjidnya juga sama aja gitu ya. Cuman sebagian orang mau lebih afdal kan gitu ya. Iya, bener. Nah, kalau kayak gitu akhirnya kita memang rezeki Allah gitu kan. Maksudnya kan kayak gitu akhirnya orang cuma bilang gitu, ada yang udah usaha terus nggak bisa. Sama kayak kemarin kita nih berdua, kami pengen megang Hajar Aswad itu kan nggak bisa kita gini. Dulu waktu saya masih belum pikiran apa-apaan gitu ya, pokoknya udahlah gitu, gampang banget nyentuh Hajar Aswad. Kemarin ketika saya harus nih ini, malah enggak gitu. Kejadian berdua
Masih ada kesempatan lain. Insya Tapi Allah. memang itu ya rezeki-rezekian ya. Betul akhirnya. Sebetulnya pesannya sih kita jangan memaksakan diri dengan kondisi itu ya Bu ya. Betul. Jadi memang idealnya kita ngikutin aja, ikutin aturan daripada nanti kita malah kena masalah gitu kan. Yang penting kan ya Allah juga kan nggak ini ya. Maksudnya Allah ngelihat kita ikhtiar kita. Iya. Ya kan yang dilihat kan itu gitu. Yang penting udah ikhtiar. Kalau kita malah dengan cara-cara kan di sana ada calo Hajar Aswad kan juga ada kan. Banyak bener. Pernah ngalamin juga kan. bener. Iya gitu kan. Itu gitu. Iya kalau kan menurut saya niat baik itu harus dilakukan dengan cara yang baik gitu supaya hasilnya juga nanti baik gitu aja sih. Betul. Gitu. Baik. Bu Ana, nanti kita lanjut di segmen berikutnya Bu Ana ya. Nanti kita ingin tahu bagaimana persiapan petugas kita nih yang ada di Indonesia sebelum mereka diberangkatkan ke Saudi. Ya. Pendengar dan netizen, perbincangan dengan Bu Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama, akan kami hadirkan sesaat lagi. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami masih akan membahas tentang persiapan yang terus dilakukan oleh Kementerian Agama berkaitan dengan penyelenggaraan haji 2024. Bu Ana, kita lanjut Bu Ana. Persiapan di dalam negeri tentu salah satunya adalah kesiapan petugas Bu. Seleksinya sudah berlangsung ya Bu ya? Baru buka kan. Kalau kemarin itu pas di Desember itu baru petugas daerah. Petugas daerah dibuka gitu, lalu ada seleksi. Kayaknya pengumumannya baru ya ya harusnya sih minggu-minggu ini. Nah, yang untuk petugas pusat itu kita baru buka kemarin tanggal 11 sampai tanggal 19 Januari. Oke, Gitu nanti nanti masih ada 2 hari lagi ya. 3 hari lagi ya. Iya, sekarang tanggal berapa tuh? Iya, pokoknya tanggal 19 itu tutup. Nah, nanti baru deh ada biasa kan kita tes komputer CAT gitu kan. Itu mungkin minggu depannya tanggal 25 atau 26. Ya, habis itu terus baru. Itu yang untuk petugas apa tuh? Yang sampai tanggal 19 ini? Yang layanan di pusat. Layanan pusat. Ya, jadi kayak masuk akomodasi, terus transportasi gitu, yang pokoknya yang di itu yang terbuka untuk umum atau hanya di bagi semua umum. Yang PHD juga. Kalau PHD kan sekarang mereka dampingin yang dari daerah kan, jemaah dari daerah. Kalau yang pusat dia nyebar untuk ya itu makanya yang di transportasi transportasi akomodasi semua ya. Jadi misalnya kayak saya daftar itu masih boleh juga gitu ya. Sampai tanggal 19. Kalau misalnya berdaftar orang umum artinya tidak dibatasin hanya untuk ASN gitu ya. Oh enggak, kan MCH juga. MCH udah selesai. MCH itu untuk media center kan, media center haji itu juga besok kemarin. Besok pengumuman ya Bu ya. Besok. Tanggal 17. Hari ini. Nah, hari ini pengumuman. Iya, udah selesai. Ikut enggak? Dan yang lainnya Bu. Iya benar. Iya, haji kan wajibnya cuma sekali. Lagian, ya, betul. tapi kita doanya berkali-kali supaya lancar ya Bu. Amin. Ya. Amin. Iya, benar. Jadi kebutuhan untuk petugasnya berapa Bu dengan 241.000 jemaah yang kita urusin banyak? Oh, kalau kebutuhan, nah ini susah. Kalau kebutuhan kan kalau kemarin ini kita ada di 4.500-an tuh. Ya kan tahun lalu ya segitu. Dengan jamaah sekitar 228 kemarin. Nah, 241.000 ini sebetulnya lebih banyak lagi. Berarti kebutuhannya paling nggak minimal 4.500, 4.600 gitu ya. Pasti akan nambah lah gitu. Nah, masalahnya memang untuk petugas sebanyak ini nih kita masih harus hati-hati untuk petugas ini. Kita belum fix nih nanti dapat kuota petugasnya tuh harus dapatnya jadinya berapa gitu. Karena yang kemarin memang yang baru dikasih ini kan kemarin masih di 2.000 sekian. Ini kemarin juga kita masih dalam tahap diskusi sih kemarin pasti itu untuk menjelaskan mengapa kita butuh sebanyak itu gitu. Bisa jadi sekitar 4.000-an ya Bu ya, 4.500. Kebutuhannya 4.000 minimal 4.500. 4.000 itu minimal ya. Karena ini untuk yang termasuk kesehatan, perlindungan jemaah. Ya maksudnya itu jangan semua total. Semua total itu, termasuk media centernya juga sama. Jadi tuh kalau di total tuh segituan. Gitu, nah, penentuan kuota untuk petugas itu dari PHU. Oh, dari Saudi, khusus untuk petugas ya. Jadi yang petugas ini tidak ngambil jatah jamaah, kira-kira gitu ya? Nggak boleh, gitu nggak bisa. Makanya kemarin itu kan dapat jatah sekitar di 2.200 gitu, di 2.000-an. Nah itu kan kemarin sempat Pak Menteri juga pernah
ngomong gitu ya, depan diskusi. Kemarin juga kan kita menyampaikan lagi, nah itu yang saya bilang ada perhitungan kan, mereka butuh penjelasan kenapa banyak sebanyak itu gitu petugas yang dibutuhkan gitu ya kan. Kita ngasih gambaran, misalnya kalau gambaran kasarnya aja kan dari 241 itu ribu itu kan berarti 550-an kloter. Kali 5 aja udah berapa? Ya kan itu yang petugas yang kloter, yang dampingin mereka. Nah terus berarti yang lain-lain gimana, yang transportasi, akomodasi gitu. Itu sih kemarin yang sedang dijelaskan. Iya. Jadi ini juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa selama ini kan mungkin ada yang beranggapan bahwa petugas ini, kuota untuk petugas ngambil dari data jemaah gitu ya. Padahal tidak ya. Jadi yang khusus untuk petugas memang diberikan langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Nggak ngambil jatah yang jemaah itu ya. Ini yang lebih clear, harus clear itu Bu Wana ya. Betul. Okay. Gitu. Persiapan lain yang terus dikebut sekarang apa nih Bu? Sekarang sih ya itu kan masih tahap negosiasi, terus kontrak gitu ya. Terus yang lain-lain sebenarnya kita ini mungkin harus mempersiapkan, itu lagi pelatihan kan buat mempersiapkan petugas gitu ya. Jadi kan materi juga harus, walaupun sebenarnya orang bilang ya haji kan tiap tahun sama gitu ya, tapi kan tetap materi itu tetap harus direview juga nih gitu, kita sesuai nggak gitu kan. Kita ya seperti saya katakan tadi, kita tuh harus terus belajar gitu, ngambil lesson learn dari kemarin, mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang harus ditambah gitu kan. Jadi itu yang kita sedang siapkan, apa sih materi apa gitu nanti yang dibutuhkan para petugas itu gitu. Terus kalau yang lain-lainnya ya relatif berjalan sesuai ya, samalah seperti kayak transportasi, akomodasi gitu, udah di tahap-tahap yang ingin ya mudah-mudahan kelar semua kontraknya di bulan ini. Iya, gitu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu. Bu, sekarang soal antrian calon jemaah haji kita yang panjang. Iya. Ini kan ya di beberapa provinsi bahkan sampai 40 tahun ya. Iya, 38 ya kalau nggak salah di Sulsel yang paling banyak. Di Makassar ya. Iya, di Sulsel. Paling banyak. Iya. Nah, ini apa upaya dari Kementerian Agama untuk melobi barangkali atau apa? Iya, itu yang dilakukan ya, melobi kemarin kan, melobi tambahan 20.000 gitu ya. Walaupun 20.000 tuh terasa dikit ya, kedengarannya dikit, tapi sebetulnya signifikan loh gitu buat kita gitu, yang antriannya sampai 5,5 juta orang kan gitu. Kalau setahun kita 250.000 orang berarti 1/4 juta. Itu kan kita bisa ngabisin tuh antrian bisa lebih cepat lagi gitu. Belum lagi yang daftar baru kan banyak juga. Iya benar gitu, daftar baru banyak, tapi mungkin nah itu ya kan kalau yang daftar baru udah diingetin, kita lama loh itu masa tunggunya. Iya, dan kita juga menghimbau sih, kalau memang orang bilang kelamaan nunggu, kalau memang mampu kan boleh, kalau nggak usah reguler, bisa pakai yang khusus kan. Haji khusus kan antriannya sekarang masih 5 tahun 6 tahun kalau nggak salah ya gitu. Jadi bisa gitu, mereka kalau memang sudah ada uangnya gitu ya udah yang bisa ambil itu ya, ambil yang khusus. Opsinya yang khusus ya. Nah kan beberapa waktu lalu kan sempat ingin melobi juga negara-negara lain yang kuotanya nggak dipakai. Iya, pernah juga. Itu masih memungkinkan untuk diupayakan ke sana. Kalau upaya sih terus ya ada usaha gitu, tapi kan belum tentu mereka ngasih ya. Belum tentu ngasih. Terus juga nanti kayaknya ya mungkin mereka juga punya kepentingan kan, mereka nggak tahu juga ya gitu setiap tahunnya berapa. Nah ya kan ketika kita minta, kita juga ini sih memperhitungkan kemampuan kita juga. Kalau kita misalnya nambah kuota, pasti jadi kita harus juga, ya? Iya, kita harus siap nggak nih gitu. Dengan itu tuh kan ada persiapan juga yang harus kita lakukan. Jadi sambil semua usaha itu dilakukan, kita juga lagi memantaskan diri untuk mendapatkan kuota itu gitu. Kan nggak enak kita udah minta banyak-banyak, katanya terus kita nggak perform, ya kita yang malu kan gitu. Jadi ya gitu, jadi sambil kita makanya kan kita selalu ningkatin pelayanan sampai kita merasa kita sudah cukup kuat nih untuk nambah lagi gitu. Jadi nggak cuman asal banyak, terus nanti malah nggak ini. Ya. Memang kalau lihat antrian yang cukup banyak agak miris juga Ibu sebetulnya. Tapi bagaimana lagi, karena memang di sana juga terbatas. Betul. Terbatas. Hajinya juga memang waktunya cuma di situ. Waktunya cuma itu aja. Di situ, gitu. Tempatnya di situ. Kecuali bisa di tempat lain. Iya. Apalagi di Mina juga lokasi. Itu ada itu juga kan, lokasi Mina aja dia maksimal tuh berapa juta doang kan mereka.
mereka juga mereka juga masih sambil mikir apa kemungkinan di nambah, karena kemarin ada ini beritanya untuk bikin pondasi sampai bertingkat-tingkat di Mina itu kan, supaya bisa mereka menampung lebih banyak jemaah lagi gitu. Jadi jemaah lebih luasa ya. Jadi dari Saudi Arabianya juga mereka lagi mencoba naikin kapasitas, kitanya juga lagi mencoba supaya kita bisa beneran nanti ketika ada keberuntungan, ketika kita berhasil meminta kuota itu, beneran kita bisa memberangkatkan banyak orang dengan rapi. Iya. Visi Saudi 2030 kan sebetulnya memungkinkan kita bisa menambah minta kuota, tapi lagi-lagi kesiapan kita juga ya Bu. Betul, kesiapan kita, dan kita juga lihat juga benar nggak gitu nanti kan visi 2030 ini sesuai nggak dengan infrastruktur di sana ya. Betul, gitu kan nanti kalau Minanya tempat nginepnya banyak, tapi toiletnya enggak gitu, itu kan lebih. Jadi memang benar-benar kita ngelihat sesuai nggak infrastruktur ini. Ya seperti tadi kita kan harus mikir ketika membuat suatu keputusan, kita memikirkan jemaah haji kita itu demografinya seperti apa, ya kan gitu. Yang tadi lansia gitu kan. Sekarang aja kita nih udah beruntung karena di Mina kita nanti udah agak maju. Tapi itu pun kan masih buat kalau kita ngomong soal lansia, kan jalan kan cukup jadi PR ke Jamarot kan gitu. Betul. Bisa bertumpuk-tumpuk tuh. Nah iya. Banyak yang pingsan juga nih. Aduh jangan, ya Allah jangan gitu. Makanya kan itu gitu kita harus perhatikan. Iya, karena banyaknya lansia jalan terlalu padat itu ya. Orang kan repot juga. Nah cuaca beda. Cuaca betul, cuaca. Nah berarti terkait dengan tim kesehatannya nih Bu. Nah ini bagaimana nih koordinasi dengan Kemenkes Bu? Selama ini cukup baik gitu. Nah kan ini juga yang baru di tahun ini. Dulu itu kan kita bayar lunas dulu, baru kita tes kesehatan. Kalau sekarang kan hasil dari kesehatan itu ya kita sebutnya istitoah kesehatan itu sebagai bagian dari pelunasan. Gitu. Oke. Jadi kalau belum ada istitoah dari Kemenkes, dia nggak bisa lunas. Gitu, nggak bisa melunasi. Nggak bisa melunasi. Karena belum tentu bisa berangkat atau enggak. Betul kan, kalau dulu kan jadi mau nggak mau mereka orang udah bayar udah lunas gitu kan, kasihan juga kalau di MCU di MCU-nya dibatalin gitu ya. Gitu padahal sebenarnya kan itu untuk si jamaah itu sendiri kan dan keluarganya. Jadi sekarang kan diubah metodenya dan itu medical check up-nya dilakukan kan tahun lalu kan, jadi sudah jauh-jauh hari tuh gitu, dari sejak awal Desember kemarin sudah ada pemeriksaan kesehatan. Nah baru makanya kecenderungannya pelunasan itu kita kalau dulu kan besar di awal terus turun. Kalau sekarang kan jadinya makin lama makin banyak karena hasil kesehatannya itu makanya baru keluar gitu. Iya. Itu dari tes kesehatan yang sudah dilakukan ada yang gagal tidak? Yang gagal mungkin ya ini Kemenkes sih saya pasti mudah-mudahan sih nggak ada ya Bu ya, tapi jadi gini kalau sekarang itu gagal kalau nggak gagal sekali terus langsung batal nggak. Jadi Kemenkes itu menurut SK yang baru gitu, SK-nya Pak Menteri Kesehatan ini, jadi jemaah itu dikasih waktu untuk mempersiapkan kesehatan itu ya, berapa bulan gitu ya. Iya, jadi ketika dites, misalkan kayak gula nih gitu, diabetes gitu, gulanya tinggi gitu, kolesterolnya tinggi. Lah itu kan bisa di manage gitu. Jadi dilihat dulu, dikasih waktu sebulan atau 2 bulan saya lupa. 2 bulan ya. Iya, pokoknya sesuai dengan ini syarat biasanya perhitungan dokternya. Iya gitu. Nanti dicek lagi gitu. Ketika mereka sudah bisa stabil ya sudah mereka bisa dapat gitu. Kalau enggak. Itu yang berbeda sebenarnya. Karena ya itu lagi belajar lagi dari yang kemarin yaitu ibadah haji, ibadah fisik. Jadi kita juga sudah mendorong jemaah haji untuk menjaga kesehatannya. Nah, bagaimana cara memberikan pemahaman ke mereka Bu? Karena kan gini, sebagian jemaah kita saya baik-baik saja gitu ya. Meskipun kondisinya sebetulnya nggak baik-baik saja, karena bahkan maaf ya, ada yang pingin meninggal di sana gitu ya. Iya, nah, betul. Itu kan yang agak sulit Bu kalau kita sampaikan bahwa kebijakannya begini gitu. Nah, itu gimana tuh cara? Itu betul-betul sangat sulit dan PR sudah bertahun-tahun ya dari Kementerian Agama. Tapi ya terus sih gitu. Jadi dalam kalau misalnya nggak cuma di dalam petugas kesehatannya aja, tapi ketika manasik gitu kan, terus di daerah-daerah kan kami juga punya petugas haji itu ya, gitu tuh ketika membuat penjelasan penyuluhan juga udah diingetin, nggak usah gitu, maksudnya meninggal
nggak usah cita-cita meninggal di sana tuh jangan jadi cita-cita gitu ya, karena idealnya harusnya kita bisa beneran selesai tawaf 7 kali, sa'i 7 kali gitu kan, terus kita bisa ke Musdalifah gitu, Mina gitu, terus sebetulnya idealnya kan begitu. Gitu. Jadi ya kita cuman bisa itu kan yang bisa kita lakukan cuman memberikan apa ya himbauan, edukasi ke masyarakat gitu aja berkali-kali gitu. Dan nggak boleh bosen juga ngingetin itu gitu sampai sekarang. Betul. Masih itu. Iya. Nah, kira-kira apa nih Bu pesan kepada calon jamaah haji kita yang akan berangkat tahun ini, Bu? Oke. Nah, ini penting nih, Bu. Iya. Termasuk kepada keluarganya. Iya, benar. Gitu. Jadi buat para jemaah ini ya pertama-tama saya ucapin selamat kalau memang para pemirsa di sini ada yang menjadi bagian dari jemaah haji yang berangkat tahun ini gitu, berarti memang orang yang terpilih dan memang memang sudah rezekinya. Nah, kalau mereka sudah menjadi bagian, saya berharap mulai dari sekarang itu melatih diri. Yang pertama itu fisik dipersiapkan. Ya, ini dari tahun lalu, dari tahun-tahun kemarin kalau ditanya, pesan saya cuman mungkin mulai gitu dengan belajar jalan gitu, karena harus diingat haji itu adalah ibadah fisik gitu. Jadi fisik benar-benar harus dilatih gitu, terus kesehatan dipelihara, dan harus diingat di sana cuaca nanti kan itu juga masih musim panas, itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, terus juga buat keluarga yang ditinggalkan juga jangan lupa untuk menyiapkan juga, misalnya kalau orang tuanya yang berangkat, apa obat-obat yang biasa dibawa, yang biasa dikonsumsi, dan terus berkomunikasi. Sebenarnya kalau ada apa-apa nanti kuncinya sama petugas yang ada di Indonesia, sama nanti kan ada juga yang petugas penghubungnya gitu. Itu nanti komunikasi itu harus terus terjalin. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan tuh bisa langsung dijawab gitu. Bisa ada, kalau ada masalah juga bisa nanti insya Allah ya bisa teratasi. Karena sekarang nggak pakai pendamping ya Bu ya. Jadi langsung keluarga yang terdekat bisa komunikasi ya. Bisa gitu. Dan udah gitu nanti kan kami juga selalu siaran live tuh gitu. Nah, biasanya tuh ada teman-teman ya kan, teman-teman dari media gitu, terus juga teman-teman dari kami tuh ngasih siaran, terus biasanya bisa langsung tuh ngobrol gitu. Kadang-kadang suka ada juga tuh yang pas lagi nonton pas ada lagi orang tuanya gitu. Seru betul ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Penyelenggaraan hajinya lancar, jemaah kita juga sehat semuanya Bu ya. Dan tentu yang terbaik lagi bisa kita peroleh dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Amin, terima kasih banyak. Bu Ana, terima kasih sudah hadir di studio podcast. Lain waktu kita berbicara dengan tema yang berbeda Bu ya. Siap. Makasih banyak ya. Baik, pendengar dan netizen Radio Sintar, demikian tadi Bu Ana Hasbi, juru bicara Kementerian Agama, yang sudah menjelaskan dari A sampai Z secara detail persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2024. Semoga bermanfaat. Saya Swiryo, sampai jumpa.